Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dian Kartika Rahajeng, SE MSc PhD, selaku dosen pembimbing, serta Bapak atau Ibu dosen penguji pada sidang proposal tesis kali ini. Serta tidak lupa teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Bella Madiana Sumadi akan mempresentasikan proposal tesis saya dengan judul Pengaruh Suku Bunga Kredit, Inflasi, dan Religiositas terhadap Willingness to Pay Margin Pembiayaan Murabahah. Krisis keuangan global tahun 2007 sampai 2009 mengakibatkan bank konvensional dan bank syariah sama-sama rentan terhadap krisis keuangan. Namun, bank syariah menunjukkan keberhasilannya bertahan menghadapi krisis keuangan tersebut. Beck et al. Tahun 2013 mengungkapkan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh bank syariah berdasarkan prinsip syariah atau hukum Islam. Pertama, prinsip profit and loss sharing atau PLS. Kedua, yaitu semua transaksi yang dilakukan harus melibatkan aset berwujud. Dan yang ketiga adalah larangan bunga atau riba, gharar atau ketidakpastian, serta pembiayaan untuk hal-hal yang terlarang. Beck et al. Tahun 2013 menyatakan bahwa PLS merupakan bentuk pembiayaan yang paling tepat menurut syariah Islam, di mana dalam pembiayaan PLS, bank selaku penyedia dana dan nasabah selaku pengelola dana berbagi imbalan bagi hasil dan risiko kerugian. Produk pembiayaan PLS terdiri dari mudharabah dan musyarakah. Mudharabah adalah kerjasama usaha antara bank dan nasabah, di mana keuntungan berdasarkan kontrak dan bank syariah menanggung seluruh kerugian, kecuali adanya kelalaian dari nasabah selaku pengelola usaha. Selanjutnya, musyarakah adalah kerjasama usaha antara bank dan nasabah, di mana masing-masing pihak menyediakan modal dengan keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan modal yang disetorkan. Namun, Sidik 2006 menyatakan bahwa dalam praktiknya bank syariah lebih memilih untuk memberikan pembiayaan markup atau margin daripada pembiayaan PLS, karena PLS mempunyai beberapa kelemahan, yaitu menyebabkan adanya konflik keagenan, menimbulkan moral hazard yang terkait dengan asimetri informasi, biaya pemantauan yang lebih mahal. Nah, bank mengeluarkan produk pembiayaan margin atau markup, misalnya yaitu murabahah, salam, dan istisna. Murabahah adalah akad yang digunakan untuk transaksi jual beli barang, di mana harga dan keuntungan atau margin telah disetujui bersama antara pembeli maupun penjual. Salam yaitu akad untuk transaksi jual beli, di mana barang yang diperjualbelikan belum tersedia, namun pembayarannya secara tunai. Istisna hampir sama dengan salam, tetapi pembayarannya dapat dilakukan dengan cara dicicil dalam jangka waktu tertentu. Di pasar keuangan Islam, akad yang paling dominan digunakan dalam pembiayaan margin adalah murabahah. Di Indonesia, produk pembiayaan bank syariah tidak terlepas dari kritik yang menyatakan bahwa margin pembiayaan bank syariah jauh lebih mahal daripada suku bunga kredit bank konvensional. Kritik tersebut dituliskan oleh Ustadz Yusuf Mansur di Instagram pribadinya pada tanggal 19 Mei 2001, serta kritik yang disampaikan oleh Yusuf Hamka di salah satu podcast Deddy Corbuzier yang diunggah di channel YouTube pada tanggal 24 Juli 2021. Nah, berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk membandingkan secara empiris margin pembiayaan murabahah di bank syariah dan suku bunga kredit di bank konvensional yang ada di Indonesia. Sedangkan OJK mencatat adanya peningkatan jumlah pembiayaan murabahah setiap tahunnya. Hal ini mendorong peneliti untuk menyelidiki faktor yang mempengaruhi willingness to pay atau kesediaan membayar margin pembiayaan murabahah. WTP adalah harga tertinggi atau jumlah maksimum yang mana pelanggan bersedia membayar untuk barang atau jasa yang ditawarkan. Serta peneliti juga tertarik untuk mengestimasi berapa nilai WTP yang sedia dibayarkan oleh nasabah untuk margin pembiayaan murabahah di Indonesia. Pertanyaan penelitian yang diajukan, yang pertama, apakah margin pembiayaan murabahah bank syariah lebih tinggi daripada suku bunga kredit bank konvensional? Yang kedua, apakah suku bunga kredit bank konvensional berpengaruh positif terhadap willingness to pay margin pembiayaan murabahah? Yang ketiga, apakah inflasi berpengaruh positif terhadap willingness to pay margin pembiayaan murabahah? Yang keempat, apakah religiositas berpengaruh positif terhadap willingness to pay margin pembiayaan murabahah? Serta yang kelima adalah berapa nilai willingness to pay nasabah untuk margin pembiayaan murabahah. Tujuan penelitian yaitu yang pertama,
menyelidiki apakah margin pembiayaan murabahah lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga kredit di bank konvensional. Yang kedua yaitu apakah suku bunga kredit berpengaruh positif terhadap willingness to pay margin pembiayaan murabahah. Yang ketiga, menyelidiki inflasi berpengaruh positif terhadap willingness to pay margin pembiayaan murabahah. Yang keempat, menyelidiki religiositas berpengaruh positif terhadap willingness to pay margin pembiayaan murabahah. Serta yang kelima adalah mengestimasi nilai willingness to pay yang sedia dibayarkan oleh nasabah untuk margin pembiayaan murabahah. Nah, motivasi penelitian ini adalah karena penelitian-penelitian sebelumnya itu lebih cenderung meneliti dampak dari bank konvensional dan bank syariah atas krisis keuangan global. Yang kedua yaitu penelitian terdahulu lebih fokus pada karakteristik dan profitabilitas bank syariah dan bank konvensional menggunakan rasio keuangan. Dan yang ketiga yaitu penelitian sebelumnya meneliti murabahah secara konseptual, yang mana penelitian ini berbeda dengan penelitian yang lainnya karena menyelidiki secara empiris perbedaan antara margin pembiayaan murabahah serta suku bunga kredit di bank konvensional, serta menyelidiki faktor-faktor apakah suku bunga kredit, inflasi, dan religiositas berpengaruh terhadap willingness to pay margin pembiayaan murabahah, serta memberikan informasi terkait dengan besaran nilai yang sedia dibayarkan atau nilai WTP untuk margin pembiayaan murabahah di bank syariah. Penelitian ini menggunakan dua teori yaitu Consumer Behavior Theory dan Islamic Theory of Consumer Behavior atau ITCB, di mana Consumer Behavior diterjemahkan sebagai perilaku konsumen untuk memutuskan apakah, bagaimana, kapan, dan dari siapa konsumen tersebut membeli barang atau jasa. Kemudian perilaku konsumen dalam mengambil setiap keputusan dapat dipengaruhi oleh faktor luar atau eksternal, tidak hanya dipengaruhi oleh faktor psikologis saja, di mana faktor eksternal tersebut dapat menyebabkan seseorang memilih dan menggunakan barang yang dikehendakinya menurut Subianto 2007. Nah, perilaku dan keputusan konsumen atau nasabah terkait dengan willingness to pay margin pembiayaan murabahah dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu suku bunga kredit, bank konvensional, dan inflasi, di mana suku bunga kredit dan inflasi merupakan faktor eksternal yang tidak berasal dari dalam diri seseorang atau individu untuk membuat keputusan. Nah, kemudian Islamic Theory of Consumer Behavior atau ITCB merupakan teori yang dikemukakan oleh CAF tahun 1978 yang membahas di mana teori konsumsi itu dari perspektif Islam. CAF 1978 itu menegaskan bahwa perilaku konsumsi dan pengeluaran individu harus bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bijlani 1993 mengungkapkan pentingnya ITCB, yaitu iman dan falah berperan penting dalam pembentukan konsumsi, termasuk dalam hal pemilihan produk pembiayaan. Perilaku konsumen atau nasabah terkait willingness to pay atau kesediaan membayar margin pembiayaan murabahah mungkin dipengaruhi oleh religiositas dari nasabah tersebut. Kesediaan membayar atau willingness to pay menurut Markin tahun 2006 adalah harga tertinggi yang bersedia dibayarkan oleh konsumen guna mendapatkan manfaat dari suatu barang maupun jasa. Pembiayaan murabahah yaitu pembiayaan yang terjadi antara bank syariah dengan nasabah, yaitu bank membiayai pembelian suatu barang atau aset dengan membelinya atas nama nasabah dan menambahkan margin sebelum menjualnya kembali kepada nasabah berbasis markup atau cost plus. Menurut Ismail tahun 2011, margin adalah besarnya keuntungan untuk transaksi pembiayaan dengan akad jual beli yang mendapatkan persetujuan antara bank syariah dan nasabah. Menurut Marcella tahun 2014, suku bunga kredit bank konvensional ialah nilai balas jasa ataupun kompensasi yang wajib diberikan oleh nasabah kepada bank konvensional selaku pemberi pinjaman.
Inflasi ialah kenaikan harga secara umum dari barang atau komoditas dan jasa yang berlaku secara terus-menerus menurut Tunggal tahun 2011. Religiositas adalah sejauh mana seorang individu berkomitmen dan mengabdi pada agamanya dan sejauh mana agama ini tercermin dalam perilaku dan sikap individu tersebut menurut Abdurrahman et al. Tahun 2015. Pengembangan hipotesis terkait margin pembiayaan meraba bank syariah dan suku bunga kredit bank konvensional. Kan tahun 2010 menyatakan bahwa akad murabaha yang diperdagangkan sebagai produk pembiayaan syariah hanya menjadi terjemahan dari pinjaman konvensional. Akad murabaha menyerupai akad leasing dalam perbankan konvensional, yaitu bank membeli barang investasi atas nama klien dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan metode pelunasan bertahap dan menetapkan keuntungan dalam bentuk biaya. Itu menurut Beck et al. Tahun 2013. Margin pembiayaan murabaha dianggap lebih tinggi daripada suku bunga kredit bank konvensional di Indonesia. Asumsi ini dilatar belakangi oleh kasus Yusuf Hamka yang menyerukan bahwa bank syariah zalim dan menetapkan margin terlalu tinggi jika dibandingkan dengan suku bunga kredit bank konvensional, serta adanya postingan Instagram oleh Ustadz Yusuf Mansur terkait dengan mahalnya produk pembiayaan bank syariah. Akbar et al. Tahun 2012 menunjukkan bahwa nasabah perbankan syariah di Inggris umumnya berpandangan bahwa praktik perbankan syariah tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip keuangan Islam karena kompleksitas sistem PLS. Trinugroho et al. Tahun 2018 menemukan bahwa margin bank dipengaruhi oleh persaingan pasar dan diversifikasi. Di pasar yang kurang kompetitif, BPR syariah mampu menetapkan margin yang tinggi. Selain itu, BPR cenderung menetapkan margin tinggi karena BPR syariah tidak mendiversifikasi pendapatan mereka. Dan Trisnawati tahun 2018 mengatakan bahwa bank syariah menetapkan margin atau keuntungan jual beli dengan mempertimbangkan keuntungan yang akan diambil, biaya-biaya yang akan ditanggung, termasuk antisipasi kemungkinan terjadinya kemacetan dan jangka waktu pengembalian. Biaya transaksi yang tinggi dari pembiayaan bank syariah dibandingkan di bank konvensional karena transaksi penjualan ganda untuk pembiayaan murabaha serta biaya pemantauan proyek dan tindakan untuk pembiayaan musyarakah berbasis PLS itu menurut Brown and Will tahun 2018. Oleh karena itu, peneliti mengajukan hipotesis yang pertama, yaitu margin pembiayaan murabaha lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga kredit bank konvensional. Suku bunga kredit bank konvensional dan WTP margin pembiayaan murabaha. Consumer Behavior Theory menggambarkan perilaku konsumen dalam mengambil setiap keputusan dapat dipengaruhi oleh faktor luar atau eksternal, tidak hanya oleh faktor psikologis saja, di mana faktor eksternal tersebut dapat menyebabkan seseorang memilih dan menggunakan barang yang dikehendakinya menurut Subianto 2007. Dalam penelitian ini, perilaku dan keputusan konsumen atau nasabah terkait dengan kesediaan membayar atau WTP margin pembiayaan murabaha dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu suku bunga kredit bank konvensional. Suku bunga kredit merupakan tambahan harga yang ditetapkan oleh bank konvensional kepada nasabah ketika bank tersebut menyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada nasabah, yang mana penetapan suku bunga kredit umumnya mengacu pada suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa suku bunga kredit mempengaruhi permintaan kredit nasabah. Kaunang 2013 menemukan bahwa tingkat suku bunga kredit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM. Artinya semakin tinggi tingkat bunga dapat menurunkan penyaluran kredit masyarakat UMKM. Ditria et al. Tahun 2008, Eksklesia dan Riyadi 2021 mengungkapkan suku bunga pinjaman berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit. Suku bunga kredit dapat mempengaruhi permintaan terhadap pembiayaan murabaha di bank syariah. Karena ketika suku bunga kredit bank konvensional naik, maka kemampuan pembayaran masyarakat dan permintaan kredit bank konvensional akan turun. Hal ini mendorong masyarakat untuk beralih ke pembiayaan alternatif, yaitu pembiayaan murabaha. Hussein 2009 mengungkapkan bahwa tingginya permintaan pembiayaan murabaha dikarenakan adanya kenaikan suku bunga kredit. Pembiayaan murabaha dapat dijadikan sebagai alternatif pembiayaan karena bank syariah dalam menetapkan margin tidak terpengaruh dari suku bunga Bank Indonesia. Arum dan Septiani 2012 menemukan bahwa tingkat suku bunga Bank Indonesia tidak berpengaruh signifikan terhadap margin murabaha.
Hasbi NHD 2016 mengungkapkan bahwa pembiayaan perumahan murah bahah tidak seperti pembiayaan perumahan konvensional yang berbasis bunga. Suku bunga kredit yang mengakibatkan penurunan kredit di bank konvensional atau kenaikan jumlah pembiayaan murah bahah di bank syariah mengindikasikan bahwa suku bunga kredit tersebut dianggap dapat mempengaruhi kesediaan membayar atau willingness to pay margin pembiayaan murah bahah bagi para nasabah, karena nasabah akan menggunakan pembiayaan murah bahah sebagai alternatif pembiayaan. Oleh karena itu, peneliti mengajukan hipotesis kedua, yaitu suku bunga kredit bank konvensional berpengaruh positif terhadap willingness to pay margin pembiayaan murah bahah. Inflasi dan WTP margin pembiayaan murah bahah. Menurut Consumer Behavior Theory, perilaku konsumen dalam mengambil setiap keputusan dapat dipengaruhi oleh faktor luar atau eksternal. Dalam penelitian ini, faktor eksternalnya adalah tingkat inflasi. Del Rosa and Edward tahun 2017 mengungkapkan bahwa setiap kenaikan tingkat inflasi akan mengurangi pinjaman, karena tingkat inflasi merupakan faktor eksternal perusahaan. Berarti semakin tinggi tingkat inflasi, kredit yang disalurkan akan semakin berkurang. Sharma and Konder 2012, Stefanian and Kuo 2011, Rohmadoni 2016 menemukan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit. Hal ini dikarenakan inflasi adalah salah satu faktor penentu tinggi rendahnya bunga kredit yang ditetapkan oleh perbankan. Artinya, apabila ketika inflasi itu naik, maka beban kredit yang akan ditanggung para debitur turut meningkat. Oleh karena itu, masyarakat atau calon debitur akan berpikir ulang atau bahkan mengurungkan niatnya untuk mengajukan dan melakukan kredit di perbankan, sehingga penyaluran kredit bank umum akan menurun. Penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda terkait inflasi dan pembiayaan murah bahah. Misalnya, Ali and Miftahur Rahman 2016 menemukan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap pembiayaan murah bahah. Alasannya yaitu inflasi menyebabkan harga barang-barang mengalami kenaikan secara terus-menerus. Hal ini mendorong pemerintah melalui Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan diskonto, yakni menaikkan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI rate, sehingga menaikkan suku bunga kredit. Dengan kondisi ini, maka masyarakat akan memutuskan untuk beralih kepada pembiayaan syariah karena tidak terpengaruh oleh fluktuasi suku bunga. Perdana et al. 2020 menunjukkan bahwa inflasi mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan murah bahah. Tingginya inflasi mengakibatkan harga barang menjadi relatif mahal, sehingga menurunkan daya beli masyarakat atau kemampuan masyarakat untuk membeli barang secara tunai ikut menurun. Hal ini kemudian mendorong masyarakat untuk membeli barang dengan cara kredit, salah satunya dengan menggunakan pembiayaan murah bahah. Sehingga jumlah pembiayaan murah bahah di bank syariah meningkat seiring dengan tingginya inflasi. Inflasi yang mengakibatkan penurunan kredit atau kenaikan jumlah pembiayaan murah bahah mengindikasikan bahwa inflasi tersebut dianggap dapat mempengaruhi kesediaan membayar atau willingness to pay margin pembiayaan murah bahah bagi nasabah. Karena nasabah yang terdampak inflasi akan menggunakan pembiayaan murah bahah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini didukung oleh penelitian Ardiansyah et al. 2019 yang mengungkapkan bahwa apabila inflasi semakin tinggi sedangkan penghasilan masyarakat tidak mengalami peningkatan, maka mereka akan berupaya memperoleh dana dari bank melalui pembiayaan murah bahah. Oleh karena itu, peneliti mengajukan hipotesis yang ketiga, yaitu inflasi berpengaruh positif terhadap willingness to pay margin pembiayaan murah bahah. Religiositas dan WTP margin pembiayaan murah bahah. Berdasarkan Islamic Theory of Consumer Behavior atau ITCB, bahwa iman dan falah berperan penting dalam perilaku konsumsi seseorang. Menurut Bejilani 1993, Wilson and Liu 2011 menemukan bahwa religiositas memiliki hubungan yang signifikan dengan sikap dan perilaku seseorang. Dalam penelitian ini, perilaku konsumen atau nasabah terkait WTP margin pembiayaan murah bahah mungkin dipengaruhi oleh religiositas dari nasabah tersebut. Religiositas adalah sejauh mana seorang individu berkomitmen dan mengabdikan diri pada agama mereka, di mana tingkat agama ini tercermin dalam perilaku dan sikap mereka. Zuhirshan and Nursila 2018 mengungkapkan religiositas berpengaruh signifikan terhadap keputusan memilih bank syariah. Lastari 2019 menunjukkan religiositas berpengaruh positif terhadap keputusan masyarakat untuk mengajukan pembiayaan di koperasi syariah.
Ini et al. 2017 menemukan religiositas berpengaruh positif terhadap niat masyarakat untuk memiliki rumah berbasis pembiayaan syariah di Kota Banda Aceh. Abdurrahman 2015 menyatakan religiositas menjadi faktor instrumental yang mempengaruhi sikap konsumen menggunakan produk kosmetik halal. Iran Mes et al. 2019 menyatakan bahwa religiositas berpengaruh positif terhadap kesediaan konsumen untuk membayar atau WTP produk makanan halal. Artinya, individu yang berkomitmen pada Islam bersedia membayar harga lebih atau yang lebih tinggi untuk membeli makanan berlabel halal. Dan NJP 2015 mengungkapkan bahwa religiositas mempengaruhi perilaku konsumen terhadap penggunaan layanan perbankan syariah. Konsumen yang mempunyai religiositas yang tinggi akan mempertimbangkan produk yang sedia dibayarkan harus sesuai dengan nilai-nilai keagamaan yang diyakininya. Produk murabahah merupakan produk pembiayaan bank syariah yang mana bank syariah melarang adanya riba, gharar, serta pembiayaan untuk sektor terlarang menurut Beck et al. 2013. Oleh karena itu, semakin tinggi religiositas nasabah, maka semakin tinggi pula kesediaannya untuk membayar margin pembiayaan murabahah. Oleh karena itu, peneliti mengajukan hipotesis yang keempat, yaitu religiositas berpengaruh positif terhadap willingness to pay margin pembiayaan murabahah. Metode penelitian, sampel penelitian ini yang pertama yaitu 10 bank umum syariah dan 10 bank konvensional tahun 2019 dan 2020 untuk membandingkan margin pembiayaan murabahah dan suku bunga kredit bank konvensional. Sampel kedua yaitu 150 responden dari nasabah bank syariah di Indonesia untuk menyelidiki faktor yang mempengaruhi WTP dan mengestimasi besaran nilai WTP. Nah, data penelitian ini yaitu data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan. Kemudian data primer berupa kuesioner yang dibagikan melalui Google Form. Di sini peneliti menggunakan kuesioner dalam bentuk skala Likert 1 sampai 5. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen berupa willingness to pay, kemudian variabel independennya yaitu suku bunga kredit, inflasi, dan religiositas. Variabel kontrolnya yaitu usia, jenis kelamin, dan jenis pekerjaan. Teknik analisis data yang pertama yaitu analisis deskriptif, selanjutnya uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas, uji perceptibility test untuk menguji apakah margin pembiayaan murabahah bank syariah lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga kredit di bank konvensional. Kemudian uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Berikutnya, setelah data dalam penelitian dikatakan memenuhi uji asumsi klasik, lalu diteruskan dengan uji statistik, uji koefisien determinasi, uji F, dan uji T statistik. Kemudian peneliti melakukan analisis regresi berganda untuk mengetahui apakah faktor suku bunga kredit, inflasi, dan religiositas mempengaruhi WTP margin pembiayaan murabahah. Yang terakhir yaitu Contingent Valuation Method atau CVM untuk mengestimasi nilai WTP margin pembiayaan murabahah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.